Oke teman-teman, maaf openingnya biasa aja. Selamat datang di Us Kamu Kita. Kali ini kontennya adalah baru kenal bersama Juju yang ada di explore Instagramku. Ini terima kasih Juju sudah menghibur saya. Terima kasih kembali Iya, udah undang juga. karena kan saya tidak punya TikTok. Betul. Jadi Nggak main TikTok? Tidak. Kenapa? Tidak tahu. Saya juga umur kali ya. Berarti kayak orang India. Orang India nggak ada TikTok. Sumpah. Ini topiknya belum ke situ ya, tapi udah langsung ke situ ya. Cuman agak sebelum ke arah sana ya. Kemarin tuh nggak bikin TikTok karena ngerasa jenuh konten weh. Jadi kayak ngelihat effort anak-anak TikTok teh kayak sok atuh monggo aku mah udah apa ya? Mempersilahkan kan? Iya, maksudnya yang lain yang lagi semangatnya sok monggo lah gitu. Aku mah lagi pengen Chill-chill santai aja. Betul. Jadi ngelihat kamu teh nggak di TikTok, ngelihatnya di Reels Instagram. Bener, aku melihat kamu di situ. Dan nggak tahu kenapa ya, ini kan aku teh kan baru kenal sama Juju. Ini teh maksudnya kontennya juga baru kenal ya, Bang. Jujur baru kenal nih, datang hari ini. Datang sorot gitu kan. Ya. Tuh, real deh ini. Bener, tidak ada prompter kan Juju ya? Nggak ada. Tidak ada ya gitu. Jadi ya gimana? Ada orang baru kenal mah kan kemarin habis lihat kamu di sini kan pasti gitu. Iya kan pasti gitu dulu kan, bahannya kan dari apa yang dia lihat dulu gitu. Nah, Juju teh berarti kan kalau dari logat-logatnya itu orang Sunda. Sundanya di Bogor mah Sundanya udah kasar semua. Bener, sarua jeung Sukabumi. Iya, Sukabumi. Beda sama Bandung sama Garut. Beda. Emang kasar ya. Bener. Lemah lembut. Bener. Apalagi kalau orang Serang ya yang diawekeun teh dikawinkeun kan. Ya bener, itu kan lebih kasar lagi juga ada. Jadi ini Juju, saya tertarik untuk mengobrol dengan beliau ini karena konten-kontennya menghibur keluarga saya. Alhamdulillah kalau menghibur. Ya, tidak mungkin bisa menghibur kan kalau tidak punya pengalaman pribadi. Iya, betul. Nah, itu. Berarti relate nih, ada relate. Sangat relate gitu dengan apa yang dilakukan Juju. Saya teh nggak tahu, maksudnya saya mah nggak explore sampai ngelihat video Juju yang paling bawah ya. Cuman aku mah paling menarik ketika jalan-jalan ke India. Padahal nggak pantun kan? Iya, cuma konten, ya kan? Jalan-jalan ke India. Begitu. Jadi aku seruput sebentar ya. Boleh, silakan. Biar agak lebih lancar gitu sel-sel otak untuk bertanya dan mengobrol. Biasanya kalau aku minum ini tuh di festival. Minumnya di festival-festival. Oke, Pespor gitu-gitu. Synchronize. Kenapa emangnya? Ya enak aja, vibing aja jadinya. Bener masuk. Waduh. Tapi emang di beberapa yang tadi kita sebutkan memang dia hadir. Ya, hadir kan. Pernah beli lagi di festival? Pernah. Habis berapa? Lupa deh. Patungan biasanya. Patungan. Nggak mungkin kan, biasanya nggak mungkin patungan tuh kalau udah konten kreator dan sudah viewersnya tinggi mah tuh. Jua tuh pengen ngerasain uang artis kan gitu ya. Kan pasti kayak gitu. Udah ada yang begitu belum? Kalau kayak gitu nggak ada, tapi biasanya kalau misalnya jalan-jalan atau main, udah nggak usah bayar, gua aja gitu. Oh, lu duluan yang ngomong. Tapi belum, kalau dari merekanya belum? Nggak ada, kalau itu udah di cut off paling. Kalau kayak gitu langsung. Soalnya kalau gitu. Cuman kalau ya sebelum kita akhirnya ngobrol lebih lanjut lagi ya, kita ngobrolin yang tadi. Kalau orang dulu juga sempat sebel juga sama yang kayak minta-minta. Iya, maksudnya bukan minta, jadi ini tipis-tipis. Caranya kayak hayang ngasaan atulah duit artis gitu. Paham. Terus kayak misalkan dulu kan gue belum ngepot dulu ngerokok kan, kayak mau ngerasain rokok artis gitu. Paham. Padahal mah sekali 2 kali mah oke kan? Iya, maksudnya seringan gedek. Yang mentaweh gitu. Cuman ternyata teh beberapa teman aing yang udah jarang, yang biasa ngelakuin gitu kan, yang jarang ketemu biasanya. Iya. Bener nggak? Paham. Yang sering mah nggak bakal gitu. Nah, karena jarang ketemu, kayaknya mereka tuh lagi nyari cara biar akrab lagi gitu. Oh iya. Jadi akhirnya aku maklumi. Banyak tuh yang kayak gitu. Ya. Oke. Tapi dimaklumi awalnya. Dimaklumi. Dan yang aing cut off mah yang minjem duit wae. Nah, itu yang cut off jadinya. Itu emang tika sebelen. Bener. Apalagi misalkan kayak. Tapi nggak berharap diganti kan? Nggak. Ya. Terus kayak ngirim keluarga lagi mau operasi, udah transfer, dadar, taunya ngambil dari Google Image. Oh, itu anjing. Itu anjing sih. Itu anjing kalau itu. Anjing sih ya itu mah. Niat ya?
pernah ini mah true story ya. Iya. Kita mah cerita nggak pernah berandai-andai lah. Jadi pernah waktu itu minjem duit. Wah, ini mah plot twist pisan sih. Maksudnya iya ya orang sih berharapnya harusnya endingnya tidak usah separah itulah. Iya. Maksudnya kayak minjem duit. Berapa nominalnya? Gede? Ya gede lah, orang buat operasi. Oke. Terus bla 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 dikirimlah foto kaki yang sedang membusuk. Diabetes. Wah bahaya nih. Terus teman orang bilang kemarin dia juga sempat ke aing kayak gini. Oh, jadi bukan satu dua orang tuh. Ya, ini mah kayak kemana mah kayaknya udah yang lain udah pada nggak mau minjemin, jadi kemana gitu. Oh tapi gimana ya, orang kalau di posisi orang lagi nggak punya uang terus kondisi lagi kayak gitu ya, orang juga pengen berharap sama seseorang lah gitu maksudnya. Cuma jangan mah, ges mineng gitu, maksudnya udah sering lah, udah sering yang kayak gini-gini mah. Ya udahlah, aku akhirnya Kasih. tidak belum. memberi karena sudah dari 10 teman 10-10-nya ngomong. Banyak berarti. Jangan gitu. Ya udahlah. Tidak berapa lama orang yang ingin meminjam uang ini meninggal. Oh bener? Meninggal. Bener meninggal? Enggak, dia teh minta uang itu buat keluarganya. Oh, Buat keluarganya yang ingin operasi, entah ibunya atau tantenya gitu, lupa aing. Pokoknya dikasih foto itu. Pas orang nyampe tempat ngelayat di rumah duka, set. Ih, kenapa ini teh saudaranya baik-baik aja yang dibilang sakit. Aing teh sampai Tapi dianya udah meninggal beneran? iya udah meninggal beneran. Terus pas orang perhatiin, ih, kenapa kakinya utuh cek aing teh? Nggak busuk? Tidak busuk. Terus aing teh kan maksudnya dalam kondisi gitu teh kan dalam kondisi berduka tapi ingin menginvestigasi Iya, gitu. oh, Maksudnya oke. teh jadi kayak Penasaran, tidak fokus. penasaran, Iya, penasaran. ini teh yang sakit yang mana yang saudaranya ya, yang ibunya atau tantenya. Aing tuh perhatiin kakinya satu-satu sih ya. Sambil aing ngeliatin yang dikirimin fotonya. Aing cek satu-satu. Wah. Ih, ini mah sehat. Maksudnya meren suka Car Free Day gitu, suka Bukan ikutan. bisa jalan lah ya. Kayaknya mah suka ikutan Jakarta full marathon gitu, kayaknya mah sehat gitu, keluarganya itu udah nggak ada kakinya utuh semua gitu. Aing mah sampai di titik itu. Terus aing beres dari situ, aing searching lah Di Google. kaki penderita diabetes. Orang lihat kan ada listnya, Nah. tes gitu. Pokoknya nggak, dia teh ngambil bukan yang foto page pertama, Tapi udah di bawah-bawah. udah page kedua, page ketiga gitu, anjing. Tapi Oh, ada oke. persis anjing. Tapi ngomong nggak ke keluarganya? Enggak. Udah gimana tuh, geus mau tuh kumaha tuh, maksud udah kayak pembohong kalian, masa gitu anjing. Kan dari keluarganya juga udah bilang. Tapi dia Maksudnya meninggal kenapa? ada insiden lah intinya mah. Tapi Ya ninggalin sudah. banyak utang pasti ya. Lumayan itu. Tapi ya karena teman-temannya ya udah tahu lah ya, maksudnya kondisi Jadi kayak ikhlas. gimana, udah ikhlas we lah. Dari awal juga ya, anak-anak juga ngasih juga udah ikhlas karena udah sering. Cuman di kondisi kayak keurang bintanya agak lebih gede karena artis Iya. gitu, jadinya anak-anak jangan gitu. Berarti teman-teman yang lain baik dong. Baik. Ngasih info dulu. Nah, ya teman-teman yang lain itu yang bilang jangan-jangan itu adalah yang suka minta rokok artis gitu. Jadi ada pembanding kan? Jadi ada pembanding, ternyata basa-basi mau minta rokok artis dong, mau minta minuman artis dong, nggak masalah. Iya, oke. Nggak masalah jadinya. Nah, kalau misalkan dia minta-minta nggak masalah ya. Kalau minta maksudnya cuma rokok. Ya minuman gitu. Hayang atuh ditraktir ku duit artis gitu. Oh, Kayak bener. yang gitu-gitu mah nggak masalah Nggak Ju. masalah, Orang nggak mah. masalah. Iya. Nah, maneh menghadapi sekarang popularitas gimana Ju? Sebenarnya nggak gimana-gimana sih. Karena kan yang nggak yang gede banget gitu ya. Nggak yang gede banget. Cuman pas yang pulang dari India ini baru yang lebih gede banget gitu. Sampai beli masker ya Tan ya. Beli masker. Gue tuh sampai beli masker. Karena Waktu kemarin main di Blok M, itu bener-bener nggak berhenti-berhenti yang minta foto. Bener-bener kayak Oke. cewek-cewek yang kerudungan gitu bener-bener ngumpul gitu. Ya. Terus jadi lagi nongkrong teman-teman yang lain nungguin, gak enak kan. Gitu. Terus di situ beli masker. Terus tadi mau kesini juga karena kita mau naik kereta, terus beli masker tuh takutnya riweuh di jalan gitu. Bener. Jadi masih yang aman sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya buat teman-teman nih, teman-teman yang minjem duit, yang kayak gitu-gitu. Jadi gue tuh sebelum digituin, gue tuh sering bikin
story di WA, biasanya kalau orang gitu kan yang main WA tuh bukan yang main IG. Iya. Yang game-game tuh yang orang-orang WA. WA tuh suka ada keluarga, Yeah, terus yeah. teman-teman yang dulu-dulu tuh yang Yeah. deket-deket gitu. Jadi yang misalnya keluarga tuh di-hide-hidein dulu, yang khusus mereka-mereka aja nih yang khusus nih kayaknya orang-orang yang bakal potensi minjem duit. Jadi bikin misalkan ada story, bikin fake chat, misalkan antara temen gue atau gue sendiri pakai WA lain. Jadi atasnya gue minjem duit dong, terus di bawahnya ini gue ada 100.000 doang, lu jangan minjem duit gue kasarin gitu. Jadi orang-orang yang potensi minjem duit tuh mereka nggak bisa minjem duit. Oh, oke. Tapi pas gue denger dari teman-teman gue, dia bilang tuh, misalkan namanya siapa? Si Ani nih, si Ani tuh minjem duit mulu ke gue. Terus gue bilang, kok ke gue nggak pernah ya? Oh, karena gue udah wanti-wanti nih di status WA iya. gitu. Aing juga ada beberapa yang begitu sih. Jadi nggak berani ke kita. Iya, maksudnya orang mah bilangnya, ini nomor pamajikan Aing, duit di dia semua. Kalau Enak mau, kayak gitu. kalau mau izinnya sama si bunda gitu. Nah, Tapi itu nggak berani kan? lumayan lah. Nggak berani kan pas dia? Lumayan banyak. Itu mengurangnya hampir 80% lah. Enak kalau udah ada istri mah. Iya, tapi beberapa yang 20% ini yang kepalang sayang sama temen, jadi kayak Sok udah lah ke aing we lah langsung gitu. Adalah. Itu jadi orang-orang ini teh udah mah di status WA, terus di circle-in lagi. Ada Gila, lagi. Jadi gila, bisa dipilih. Anjing. Bisa dipilih. Keren anjing aing. Tapi bener sih, yang minjem duit itu pasti yang orang-orang itu kan. orang-orang WA Iya, gitu. orang-orang WA gitu. Orang-orang WA. Kalau orang-orang di IG yang nggak kenal mah jarang. Iya. Cuman ya maksudnya kadang-kadang nih maksudnya orang kan suka ngobrol, maksudnya orang menceritakan sesuatu hal yang menurut aing teh yang emang udah aing lewatin gitu ya. Nggak pernah ngandai-ngandai gitu. Jadi pas orang mah ngerasanya pas nggak tahu kan orang lagi cerita-cerita soal hidup aing, soal teman-teman apa segala macam, coba buat bantu ini itu. Itu kan bukan konten ya. Iya, bener. Maksudnya bukan kayak aku akan membantu pengemis apa gitu ya. Orang mah cuma cerita gitu, bla 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 bla. Itu teh sampai sekarang teh masih ada sih ya. Oh iya. Yang sebulan lagi kontrakan akan digusur. Akan diusir gitu, minta 300.000 apa. Orang teh ngerasa kayak Tapi dikasih. enggak. Oh, enggak. Orang mah nggak Takut pernah. kebiasaan. Iya, karena temen sendiri aja kan nipu Ya, anjing. betul. Jangan kan teman keluarganya bisa nipu. Oh, wah, boleh. Nipu. Boleh jujur, thank you. teman. Itu banyak yang tepuk tangan dulu dong teman-teman nih. Aduh. Sering tipu keluarga emang. Wah. Jangan teman. Wah, jangankan teman yang jauh. Makanya jadi kayak kadang-kadang tuh bukannya nggak mau bantu yang jauh Betul. gitu, cuman Pengalaman. Gara-gara kadang-kadang pengalaman. Benar, cuman kadang-kadang orang tuh tidak iya orang-orang jauh yang nggak kenal di secara langsung ya, maksudnya cuma kenal di sosial media, di platform digital lah gitu. Ngerasanya teh ketika ada orang baik teh, orang itu teh tidak pernah ditipu gitu. Tidak pernah ditipu orang dekat, tidak pernah Merasa kita tuh hidupnya lurus aja iya naik gitu. terus. Setiap kali kita memberikan bantuan teh sesuai dengan amanahnya gitu. Betul. Kayak tidak seperti itu teman-teman gitu. Kita sudah pernah membantu dan diselewengkan. Jadi kita trust isu. Trust issue gitu. Walaupun sebenarnya kamu enggak kok, aku mah jujur. Iya, tapi bagaimana aku memilah yang jujur dan yang tidak teh gimana? Dan biasanya tuh mereka yang dikasih tuh nggak dikasih tuh ngambek mereka. Bete kalau nggak dikasih. Ngecapnya tuh kita pelit udah gitu. Wah, gila sih. Yang paling parah mah jadi ngebuat aing jadi orang jahat. Ada Cerita-cerita. ya, bukan jadi cerita-cerita, cuman di posisi kayak gua tuh udah berusaha, gua tuh udah minjem sana sini, ini gua harus bayar ini bla 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 bla, besok anak gua udah nggak makan 2 hari bla 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 bla. Wah, jadi kalau nggak aing pinjemin teh aing orang paling jahat sedunia sih, Ju. Tapi masih ngerasa gitu. Iya, maksudnya kan dengan kata-kata masih sih, Ju. Kalau gua enggak sih. Jadi kayak pokoknya teh yang bisa bantu aing teh cuma maneh us gitu. Jadi kayak kalau lu nggak bantu nih us, selesai hidup gua. Oh bener. Jadi pegangan ya paling ujung. Iya, itu tuh aing udah dibilangin sama teman aing kayak itu senjata semua orang us. Tapi akhirnya dikasih. Sekarang mah udah enggak. Oh, udah enggak. Selama 2 tahun terakhir. Berarti baru dong. Iya. Udah lama. Iya, maksudnya saya tololnya jauh lebih lama. Jauh lebih lama. Cuman ya 2 tahun ini alhamdulillahnya udah agak lumayan Berkurang. berkurang dan akhirnya aing yang tegas gitu. Kalau nggak aing mau bales pun aing cuma
ngerit, nggak aing balas, udah. Udah. Maksudnya itu hal yang pertama aing mau aing tanyakan kepada orang yang menemukan popularitas yang sebenarnya. Oke. Itu juga doa aing dari dulu sih. Maksudnya kan selalu apapun teh public figure teh selalu menjadi kayak apa namanya? Role model gitu. Betul. Pejabat-pejabat itu segitu tingginya posisi mereka. Orang teh tidak berharap pejabat melakukan hal baik gitu. Betul. Tapi public figure teh anjing duit seberapanya pejabat sih gitu. Tapi dituntut untuk kayak ngasih contoh Bener-bener yang baik. baik nih, harus baik. Iya. Tapi gue nggak kayak gitu kalau gue. Nah iya, makanya gue undang lu ke sini karena lu tolol anjing gitu. Makanya Makanya gitu. Teman-teman gue aja bilang nggak usah upload kayak gitu deh. Gue beneran nggak pernah dengerin. Ya gimana gue aja gitu. Misalkan mau audiens gue nggak suka, ya udah tinggal nggak suka aja nggak apa-apa. Iya, Mau iya, hujat silahkan. Sok mangga. Bener. Dipersilahkan tempat. Nah mental itu teh yang aing punya selama bertahun-tahun. Oke. Gitu. Yang pada akhirnya lagi capek aja. Lagi capek. Ada masanya pasti ya. Ada masanya. Oke. Karena ngeladenin, maksudnya Maneh nanti fasenya seperti ini sih, kayak misalkan Maneh ngerasa ini teh baik buat Maneh. Ini mah ya udah ada aing mah ada begini gitu. Terus banyak orang-orang yang kontra. Set. Termasuk temen. Ya. Ju jangan gitulah, jangan ini. Hanya hamam gitu kan. Da orang berusaha buat mengedukasi. Ini teh maksudnya teh jujur aja, maksudnya nggak mau sugar coating lah, nggak mau ngomong-ngomong manis gitu. Set. Terus mana mencoba buat kayak nih buat teman-teman ya, jujur ajarin kalau nggak suka skip aja. Nggak, gue nggak pernah kayak gitu kalau ya misalkan maksudnya gitu. Misalkan gitu pada akhirnya Maneh lagi anjing nih orang-orang ini tuh batu-batu banget sih gitu, kayak Maneh ngomong ya nih buat teman-teman ya, jujur jelasin sebenarnya teh gini bla 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 bla. Ntar bertahun-tahun kemudian dengan konten yang sama ada ombak baru, Yeah. Ada generasi baru yang baru nonton Maneh komplain hal yang sama, anjing. Dua kali cerita jadi. Sia kamari kemana sih gitu. Jadi orang udah ada di posisi itu berkali-kali dan akhirnya orang ngerasa kayak lagi malas aja, capek gitu maksudnya. Belum ada perasaan ke situ nih. Iya, tapi ini akan jadi OTW ketika Maneh misalkan jadi ikon pariwisata ya, India gitu. Misalkan Maneh ditunjuk langsung sama kedubes India, Maneh anjing maju. Influencer ada siapa aja, ada Fadil Jaidi, ada Keanu, aing hayang juju anjing gitu, khusus India. Coba bayangin Maneh ditunjuk bertahun-tahun, Maneh di kerjaan di situ. Enak juga. Ya, kemarin juga enak kan. Itu bentar aja udah enak gue. Bentar aja udah enak. Tapi enak yang seru. Enak yang seru baru ya. Sekali. Iya. Baru sekali. Pengen lagi dong ke sana. Pengen lagi. Pengen lagi ke sana. Karena bahannya banyak ya. Enak. Gue udah bilang ke dia, ini kalau gue udah sepi, kuncian gue India. Udah. Bener. Balik lagi gue ke India. Bener. Ini tim pacar apa? Ini tim. Tim manajer. Ya dan apa namanya, itu pertama soal popularitas. Karena aing berharap semua orang teh ngerasain jadi populer gitu. Biar Maneh teh tahu rasanya anjing terkungkung sama image, sama dijadikan sebagai teladan gitu sama orang-orang yang anjing gimana ya cara ngasih. Mereka berharapnya banyak ya. Banyak. Dan beda-beda gitu harapannya. Tapi nggak ngelakuin hal yang sama ke artis yang mereka suka di luar negeri gitu. Kayak misalkan gua suka sama Shah Rukh Khan nih orang India gitu, atau enggak Amir Khan gitu yang orang India. Gue tidak berharap mereka mualaf loh maksudnya. Ya itu karena itu nggak mungkin juga kan? Iya. Tapi kenapa orang Indonesia tuh seneng banget gitu? Maksudnya netizen kita seneng banget ya kayak gitu ya? Iya. Banyak banget lagi. Wah mualaf gitu. Ini pindah gitu seneng gitu. Kalau yang lockout, wah dipoyokin abis. Kalau yang itu udah lu neraka paling bawah, paling jahanam lu. Kalau misalkan dia lock-in, kalau lock-in surga buat lu. Surga buat lu yang makan babi, neraka. Bener. Yang ngokop anak kecil mah surga. Nah itu surga. Yang moyokin bininya tuh surga. Moyokin bininya surga. Kacau banget memang, makanya daripada ya maksudnya kalau lu komentarin hal kayak gitu kan
ada resiko ya. Mendingan ke India. Betul. Bener. Dapat Bener. return. Bener. Dapat Fakta lagi. Nah, maksudnya orang teh akhirnya orang tuh support beberapa konten kreator yang menurut aing teh sebenarnya orang ini teh nggak main aman. Nggak main aman, cuman dia sadar kalau apa yang diomongin teh sebenarnya teh kenyataan. Betul. Gitu. Karena kalau buat orang yang sudah berkali-kali kena masalah kayak aing, bikin konten kayak maneh, Paham. itu teh SJW teh turun gunung. Ya, bisa nggak sih kayak itu pasti ada juga kalau komen. Bisa nggak sih kayak lebih embrace culture-nya? Ada banyak kayak gitu. Iya kan? Nah, orang teh lagi capek aja gitu. Maksudnya orang mau bikin konten kayak gitu teh lagi capek dengan bacotan mereka yang aing udah apal gitu. Betul. Bukan nggak ada bacotan baru lah yang ngatain aing atau ngatain public figure lain teh nggak ada kata-kata baru. Orang udah apal semuanya. Aing dari 2016, bro. Soalnya jadi kayak jadi udah banyak banget jadi udah apal ya. Udah apa pergerakan kata-katanya, terus avatarnya, terus abis ngata-ngatain, wow, istri lu perek, anak lu bla 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 bla, dibuka akunnya. Minjem duit atasnya. Enggak, di bionya diam adalah emas. Oh, bener. Wah, keren. Banyak kayak gitu. Keren. Sama potongan ayat, sama nama Nama-nama ayatnya. ayatnya kan. Iya, Banyak kayak gitu. Wih. Gitu kan. Keren banget, keren. Paham. Kalau itu udah agak paham nih. Iya, itu Gitu. udah mulai kelihatan kan. Yang kadang-kadang orang tuh suka gini, suka kayak, "Us, lu ngapain sih suka ngeliatin orang-orang yang hate comment ke lu?" Maksudnya suka diulik. Dikepoin. Iya, dikepoin gitu. Karena gue pengen tahu, maksudnya kayak hidup lu tuh udah sebener apa sih gitu. Lu juga ngelakuin hal yang sama. Malah gue sering komen, misalkan ada dia pakai akun bener. Terus gue scroll nih IG-nya, gue komen di situ, misalkan dia tukang SPG atau apa gitu. Gue komen, semangat deh lu jualannya kejar target, semangat. Gue gituin. Pokoknya ya gue gituin kan. Semua sering banget gue gituin. Atau enggak dia lagi bikin story, gue replay. Pokoknya gue nggak ngatain tapi nyelekit gitu. Oh, jadi kayak ngasih tahu kalau ini loh rasanya kalau lu diperhatiin orang gitu, maksudnya dikatain orang sama orang yang lu katain gitu. Kebanyakan orang tuh pengen. Jadi gue ngerasa kebanyakan orang Indonesia tuh sukanya ngatain tapi nggak suka dikatain. Iya, betul. Gitu. Jadi kayak misalkan ini sering terjadi dengan kasus-kasus gue lah. Pokoknya intinya gue bereaksi atas satu hal yang terjadi lah. Gue bereaksi. Terus ini orang ngatain gue. Nggak suka. Lu tuh harusnya gini-gini, gini. Oke, gue katain balik. Kalau lu nggak terima, kan lu yang ngelakuin kesalahan. Udah bukan di situ, bro. Udah bukan di situ. Masalahnya gue mereaksi apa yang lu lakuin gitu. Tapi dia nggak mau gitu diulik. Misalkan keluarganya ada yang lagi lebaran kan pasti kalau pakai profil asli itu pasti ada foto lagi lebaran kan. Gitu. Iya. Gue bilang kayak udah hafal ya. Iya. Itu kan jam terbang iya. Terus gue searching apa ke yang foto dia lebaran. Wah, anaknya laki-laki. Semoga nggak tatoan deh, gitu. Dibales gitu aja. Kita nggak ngomong ngatain tapi ke situ arahnya. Iya, jagain deh anaknya biar ntar nggak tatoan kayak gue bilang gitu. Terus kayak yang anak ceweknya juga misalkan lagi ada sama anak ceweknya, gue bilang kayak, ya ampun, semoga dia nggak kepincut sama AA. Oh, jadi langsung di ulti tuh. Iya, nggak ketemu sama AA yang naik motor modifan, terus diajakin ke flyover, gue bilang gitu, atau enggak ke kebon teh gitu, pokoknya berarti profilnya udah kelihatan deh tuh kayak gimana tuh, gue udah kebayang tuh orangnya. Udah kebayang. Karena gue ngomong kayak gini karena gue berasumsi kayaknya apa yang kita lihat mirip gitu. Iya. Nyeblak gitu, orang-orang nyeblak gitu. Iya. Masalah nyeblak gitu. Nggak, bukan orang nyeblak mulutnya kayak asal ngomong, bukan nyeblak. Iya, orang-orang nyeblak. Bener. Orang-orang gacoan lah. Betul. Bener. Nako, gacoan, nyeblak. Orang-orang kayak gitu biasa tuh yang rajin banget komen. Iya, bener. Makanya ini hal yang gue juga nggak tahu, maksudnya kayak gue tertarik aja buat ngobrol sama lu karena gue ngerasa kayaknya dengan attitude cara ngomong yang seperti ini tuh kayaknya sudah pasti di backingin sama mental yang sudah siap dengan hal kayak gitu. Siap banget.
Bener-bener siap. Orang awalnya dulu tuh gue pertama kali dihujat tuh gara-gara abis umroh, pulang melukat. Jadi nggak lama dari umroh, gue ke Bali terus begini melukat. Kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi kan balik lagi orang-orang beda-beda Oh yang my lihat. god. Terus dari situ tuh gue kepikiran ininya apa? Sisi dari duitnya. Dari situ kan banyak tuh attention masuk kan. Nah, kerjaan masuk. Wah, kalau kayak gini mah nggak apa-apa gue dihujat. Otak gue langsung kayak gitu, nggak apa-apa deh kalau gue dihujat. Hujat gue terus gitu. Yang itu yang lu lakukan waktu lu trip ke India. Kalau ke India gue lebih udah ngerem. Oh, itu udah ngerem tuh. Udah ngerem. Sebenarnya bisa gue kalau gue kata-katain itu bisa gue langsung monyet lu bobat Nggak, anjing. itu gitu. ya itu maksudnya kayak cara lu tuh pinter banget. Maksud gue tuh cara lu tuh kayak lu berasumsi kalau orang Indonesia yang udah ketemu sama orang India pasti ngerti yang jumlahnya satu aja, misalkan lu ketemu satu, itu ada efeknya. Betul. Gitu. Apalagi ini banyak. Ini sarangnya, tempatnya. Soalnya waktu itu gue dugem kan, ikut dugem, gue penasaran. Oh, gua itu lu kontenin enggak ya? Itu belum gue upload. Belum upload, tapi upload. ada tuh. Ada, tapi makanya gue bilang kau maksudnya pas dia bilang ada tuh yang gue lagi dugem, wah anjing gue pengen tahu sih. Jadi pas gue dugem, belum rame lah, belum banyak orang gitu. Gue datang jam 11-an kalau nggak salah. Dan sana murah, BTW murah banget. FDC-nya 100.000, minumannya 1 sloki. FDC 100.000. 100.000. Sloki 70.000-an. Tequila. Di sini kan 2,5 kan? 2,5 300, di sana 70.000. 10.000. Itu yang klub yang bagus. Bagus. Yang udah bukan bagus sih, proper. Itu di hotel bagus pokoknya. Iya, Hotel bagus. Nah, udah masih belum banyak orang, tiba-tiba udah rame. Emang orang India tuh jogetnya pol-polan. Bener-bener yang di film joget-joget, orang India joget. Di situ. Joget banget. Bener-bener joget-joget. Kalau kita kan ya tipis-tipis gini kan. Iya. Gini-gini. Karena takut nyenggol orang gitu. Iya. Mereka tuh bener-bener yang begini-gini. Bener-bener gini-gini. Sumpah. Itu rame Dan rame. itu maksudnya satu orang yang begitu tuh yang lain ngikutin gitu. Wah, gila sih. Iya. Udah nih, udah makin rame. Pada ke tengah. Wah, udah Arabnya udah beda nih, udah keringetan mereka, Gua sampai ke toilet, diam di toilet dulu gue. Buat netralisir dulu. Diam di toilet gua. Anjing. Biasanya dia. Ini dari pengalaman hidup ya. Biasanya gua ke toilet. Kalau misalkan udah ngepul asap rokok tuh banyak banget. Udah Perih di mata sama di hidung tuh nggak enak, napas tuh nggak enak. Itu juga biasanya gua ke toilet. Ini mah udah rokok juga kan, mereka kan pasti kan ngerokok juga kan. Di sana beda, di sana malah nggak ada rokok. Mereka tuh malah ngunyah sirih. Rokoknya tuh lebih anjing. Itu lebih anjing. Sambil minum alkohol. Itu lebih anjing. Nah, di sana tuh nggak ada. Di tempat itu yang nggak ada karena ada tulisan dilarang meludah. Jadi mereka tuh nggak ngerokok, nggak ngelepus asap, meludah, bener udah itu merah. Di tempat party. Iya. Di klub. Makanya nggak boleh ada larangan dilarang meludah gitu. Tapi dilarang ngerokok ada. Dilarang rokok nggak ada malahan. Oh nggak ada, tapi nggak ada yang ngerokok. Nggak ada yang ngerokok sama sekali. Nggak ada yang ngerokok. Anjing, aneh banget ini, aneh. Yang dia tuh nyiri. Ya tahu gua, yang Yang dimasukin di mulut gua tuh. Iya. yang dilolodin gitu tuh. Itu kan gua makan, gua Gua punya. tonton itu, yang di warung kecil kelontong Iya. gitu kan. Iya, gua nonton itu. Itu kan gua punya kan. Iya. Itu gua nggak tahu kalau itu tuh rokok. Gua punya, Iya. gua telan ya nggak enak kan. Iya. Ternyata cuma dikunyah-kunyah doang, diisep-isep. Gitu. Iya. Gitu. Oh, Kalau gua- cara nikmatnya itu dikenyot gitu ya. Oh. Dan kalau misalnya kita kan ngeludah sekecerat dua kecerat, pi gitu kan. Mereka tuh beneran kayak muntah darah. Bener buah. Bener buah. Dan soalnya gue naik motor, naik Uber kan, naik Uber. Dia tuh berhenti, buka helmnya. Wah, itu di jalan merah semua. Anjing, itu berarti klub kalau itu tiba-tiba ada kayak digerebek gitu ya, nyalain lampu, des anjing kayak pembunuhan anjing. Betul, merah semua, Anjing. merah semua dan itu bau. Ih, najis, bau anjing. Apanya sirihnya itu? Itu si yang ojek ini kan gue jalan kan, dia berhenti jalan, itu aja bau, langsung gue ya ada di gue videonya di pinggir jalan di belakang motor dia. Maksudnya aromanya setebel itu. Maksudnya, itu. Anjing itu. Kalau ngeliat muntah liurnya tuh udah merah, berbusa kayak gitu. Geli banget. Terus dia ngambil dompet, nyiri lagi. Masukin nyiri lagi. Dia nyiri. Kita kan naruh rokok ya, papu-papu di jalan gitu. Dia nyiri. Bener-bener masukin. Jadi, banyak orang Indonesia yang mengeluhkan
kalau misalkan kontol kalau ngerokok di tempat lain lah, masih ada tempat lain selain di jalan gitu. Sebel kan karena abunya tuh suka kena mata kan. Betul. Suka kena mata abunya. Kalau asapnya sih kayaknya orang bisa tolerir lah, tapi kalau kayak si puntung abunya tuh suka kena mata kan. Itu yang bikin bahaya sebenarnya. Setelah lu sampai India, jadi better tuh puntung rokok nih atau nyiri? Puntung rokok gua. Puntung rokok. Puntung rokok, masih puntung rokok. Karena di sana sama sekali gua 3 minggu nggak ngerokok. Sama sekali 3 minggu nggak ngerokok. Kenapa? Ada yang jual rokok, cuman nggak menurut gua kayak bentukannya kecil kayak gitu, kecil terus nggak bagus ya, kayak zaman dulu rokok zaman dulu bungkusnya tuh kayak rokok zaman dulu, kayak Ji Samsu zaman dulu, kayak jarum coklat zaman dulu. Oh iya. Oh. Kayak gitu. Oh jadi nggak ada yang kemasannya bagus kayak ada, karton gitu nggak tuh? Nggak ada. Jadi hampir semuanya rokok putih berarti ya? Oh nggak tahu kalau dalamnya. Kayak Marlboro kayak gitu-gitu kayaknya? Bungkusannya? Enggak, maksudnya lu udah sempet ngetes nggak salah satu rokok? Gua enggak. Oh enggak? Enggak, udah trauma gue. Sama satu lagi yang nggak pernah gue ceritain. Jadi gue ketemu orang. Ini nggak direkam nih? Nggak direkam. Direkam sih, cuman gue nggak ceritain aja. Nggak upload aja. Gue ketemu orang nih. Udahlah. Oh dari tempat dugem itu. Yang tempat dugem itu ketemu orang, terus enggak deh, bukan dari tempat dugem. Pokoknya gue ketemu di malam lah ya, tapi malam. malam. Terus udah ngobrol-ngobrol. Pokoknya kita nongkrong bareng gitu. Nongkrong bareng. Akhirnya main lah ke tempat dia. Dia ngajakin gitu. Gue main nih ke tempat dia, ke apartemen dia. Enggak, ini tiba-tiba lu diajakin ke apartemen tuh gimana ceritanya? Dating app. Oh, dating app. Oke. Jadi nongkrong bareng dulu gitu kan. Udah terus gue nongkrong bareng. Looks-nya oke. Cakep gitu. Cantik, udah gitu proper lah gitu. Bener cewek-cewek oke gitu. Yang bukan yang India yang paham kan? Iya ngerti. Paham gua. Paham saya paham ya. Oke, terus udahlah gua ke tempat dia. Habis ngobrol-ngobrol ke tempat dia, udah tiduran. Mulai ciuman, udah anjing nggak jadi pengen balik gue. Udah ciuman, terus gue udah rumah itu udah bau, udah aromanya udah beda gitu. Iya, ini selalu cerita soal udah beda nih kayak dia ke klub jam 11 aman. Udah gitu udah mulai masuk rame, nih beda. Udah agak beda. Gue udah enak banget kalau udah beda tuh udah enak. Terus udah. Oke, terus. Udah tiduran nih, tiduran. Terus bau ini mah beneran ya. Bantal tuh bener-bener bau banget. Gue sampai tidur gini nih. Gue sampai pagi gini. Udah nih. Jadi udah ciuman gitu. Gue udah ngamut. Udah ngamut banget, toilet, lama gue ke toilet, lama banget. Di toilet gue lama banget, di toilet tempat dia. Terus dia tidur. Alhamdulillah kata gue ini orang tidur gitu. Akhirnya gue ikut tidur, pelan-pelan gue naik kasurnya biar dia nggak bangun gitu. Biar nggak lanjut deh. Udah gue dari jam 2 sampai jam 5 begini. Saking baunya tuh kasur dia. Sampai ngebuat lu bangun? Sampai jam 5, nggak tidur gue dari jam 2 sampai jam 5. Bayangin, bener-bener gitu. Bener. Terus gue main HP, volumenya kecil biar dia nggak bangun. Iya tahu gue juga. Gitu. Iya. Bener-bener sampai jam 5, terus akhirnya gue tidur ke jam 6 sampai jam 6. Alarm bangun, alarm bunyi. Dia belum bangun nih, langsung gue matiin tuh alarm. Gue langsung pakai baju, langsung keluar, nggak bilang apa-apa, gue langsung bener-bener keluar. Gue buka pintu pelan-pelan, cek. Gue tutup pintu, gue kabur. Iya. Kabur, bener-bener kabur. Ini soalnya gini, kayak mungkin beberapa temen kayak misalkan ya di sosial media gitu kayak kita semua orang tuh kultur tuh nggak men gini. Gua tuh punya backstory kayak ada temen gua cewek badannya bau banget, sebau itu. Jadi kayak tapi cakep. Enggak. Jadi kayak double gitu. Double kill, iya. Udah kurang gitu, terus bau, iya. Pas itu juga gue pertama kalinya juga waktu gue SMA, gue ngerasa kayak orang-orang yang bau badan ini tuh kayaknya bingung gitu cara ngasih taunya gimana. Sampai akhirnya gue ketemu geng-gengan ini, geng-geng anak basket ini tuh yang emang frontal, yang dia ngomongin, anak-anak tuh ngomongin kayak gini, kalau kita nggak ngasih tau dia akan selamanya jadi bahan ceng-cengan. Tuh. Dan di belakang. Karena di belakang jadinya jadi bahan ceng-cengan terus gitu. Pas dia ulang tahun, asli itu kan dia cewek. Dia dikasih kado dari anak-anak patungan. Lu tau Rexona yang V8 yang kuning. Yang itu tuh buat cowok banget itu. Jadi dikasih buat dikadoin.
nih kado buat lu biar lu nggak bau anjing gitu sih gue bilang kayak Kalau emang- gue jadi dia sakit hati sih. iya maksudnya tapi itu pun yang ada di perasaan gue waktu gue SMA kayak emang boleh ya maksudnya lu Ofensif kan itu ini kan. ofensif banget kan terus dia bilang kayak iya daripada dia masih mending yang ngehina dia tuh teman-temannya dan teman-temannya pun ngasih solusi gitu Daripada orang lain yang nggak kenal. orang lain nggak kenal Bisa dijauhin kalau kayak gitu. iya kan apalagi circle nanti pas udah lulus SMA kerja Betul. dan maksudnya buat koneksi lu dan segala macem hancur cuma gara-gara bau badan sih kayaknya Kurang. betul Udah kurang. Bau badan. iya makin kurang. makanya kayak pas semua konten-konten yang lu kerjakan di India tuh menurut gua tuh kayak kenapa banyak yang support dan suka karena nggak semua orang mau jujur soal itu Iya, betul. maksudnya bule Bali entah bule Australia bule Rusia apa segala macam itu tuh udah jadi apa ya udah jadi rahasia umum lah kalau memang aromanya Iya, betul. nggak ngerti gue sih nggak ngerti ya ada cewek cakep Pokoknya yang putih lah ya, white people ya. iya Yang harusnya tuh kelihatan oke, lu tuh Iya. oke harusnya gitu. tapi gila ya maksudnya lu udah seseksi apapun yang datang duluan itu bukan penglihatan gua tapi aroma lu tuh Aroma. jauh lebih duluan gitu jadi pas nengok set, anjing cakep enggak deng gitu langsung maksudnya Sama. Dari situ gue trauma. Itu kan cuma hari ketiga kan, Iya. hari ketiga. Jadi seterusnya gue nggak ngapain udah. Seterusnya udah pakai tangan aja sendiri. Bener-bener cuma sekali karena trauma, gue udah bener-bener trauma nih orang oke, tiba-tiba kayak gitu, udah gue nggak ngapain. wah ini sih maksudnya gua gini ya maksudnya gua tuh punya cerita jadi kayak bini gua kan ya gua tuh tipikal orang yang kalau nonton film bareng sama bini gua entah Netflix atau lagi di rumah lah nonton nih set apaan banget ya actingnya ini orang lightingnya males nih soalnya lightingnya tadi sempet Komentator belang. berarti, Iya. komentator, apa yang komen. Iya, apalagi kan gue pelaku juga kan, jadi kayak ini orang lightingnya kayaknya males nih, soalnya lightingnya agak belang yang sini sama sini gitu. Terus bini gue tuh kayak sebel gitu. Terus pas kalau lagi Gue juga sebel kalau nonton bareng lu gitu. nah, bini gue juga sebel. Nah, pas kalau lagi nonton film India, misalkan ada scene yang berantem di tengah kota dan itu siang bentet, kayak siang. Karena gini, karena ini kita balik lagi ke belakang. Jadi backstory-nya adalah gue tuh banyak ketemu orang India. Yang sama orang India. Iya, maksudnya kerja sama orang India yang bukan kerja sama mau wangi-wangi. Oh, oke. Sejauh ini. Tapi yang random ini begitulah. Begitu, agak kurang. Yeah. Gue bilang yang jadi ekstras di scene yang siang-siang itu, yang rame-rame, yang gitu-gitu di belakang-belakang gitu. Gue sering bilang sama bini gue, Bun, coba tebak bau gitu. Tebak mambu kalau gue. Iya, tebak mambu. Bini gue tuh ngomong kayak gini, ya kamu gak boleh gitu dah. Kenapa lu? Gue bilang gitu kan. Positif. Nanti kamu kelepasan lo ngomong di depan orangnya langsung gitu. Ya enggak lah. Iya sih, maksudnya kalau ke temen yang gue udah kenal gue pasti ngomong gitu. Tapi kalau misalnya yang nggak belum kenal gue juga nggak bakal ngomong. Enggak lah Bun, aman aja gue bilang gitu. Enggak, bacot lu tuh kebiasaan nih kalau udah kayak begini pasti otomatis ada yang kelepasan nih gitu. Kagak aman gitu. Nggak boleh ya, kamu tuh nilai orang tuh dari gini. Positif banget. Wah gila, gue diceramahin gue bilang iya Bun, maaf. Karena aku kan cuma bercanda doang tadi, niatnya biar nonton fun gitu. Betul. Udah, terus nggak berapa lama kemudian dia balik dari olahraga lah. Dia nyolek gua. Ayah, Ini olahraganya di tempat bukan di jalan. di Di tempat. tempat. Ayah, apa Bun? Aku mau nada kata-kata aku yang kemarin aku ucapin ke kamu. Yang mana? Gue bilang. Yang itu, yang tebak bau, dia bilang. Oke, kenapa? Jadi kan ada yang baru So latihan. excited. Ada yang baru latihan kan. Aku tuh udah bilang ke hati aku, dia bilang kayak,
nggak boleh ngejudge gitu. Kayak udahlah ini teman baru. Terus kita pemanasan tuh, belum latihan ya. Sebelumnya udara tuh kondusif, dia bilang gitu. Oke, terus iya, ayah, kita belum latihan loh, katanya. Belum latihan gimana maksudnya? Iya, kita belum latihan. Tapi udah kenceng banget baunya. Beda, baunya udah beda tuh. Udah beda, iya. Akhirnya ngerasain sendiri. Iya, dia ngerasain sendiri, emang beda. Emang beda. Emang maksudnya kayak gue sebagai orang pemerhati yang kayak gitu, dan menurut gue kan zaman dulu gue sering speak up, gue ngomongin emang kayak gue ada follower gue yang bilang kayak, bang terima kasih sudah mewakili gitu. Nah gue tuh pengen ngomong hal yang sama ke lu. Oke. Terima kasih sudah mewakili, karena gue tuh nggak kebayang ketika lu tuh naik kereta. Oke. Lu naik kereta, lu masuk umpel-umpelan gitu, lu pakai kamera tak terus lu, itu bukan tujuan lu kan? Bukan. Tapi lu keluar kan? Gue bener-bener keluar karena gue udah nggak tahan banget, udah nggak tahan. Apalagi kalau misalkan lu ngelewatin toiletnya, ih bau najis, tuh bener-bener bau najis. Emang gak cebok ya? Mereka nggak nyiram nggak apa gitu? Gue nggak tahu deh. Bener-bener lewat, aduh bener-bener bau. Ih najis. WC-nya? WC umum gitu? WC umum. Jadi di mereka tuh banyak banget WC umum, kamar mandi umum, buat mandi, buat cebok, buat pokoknya segala macam umum. Jadi misalkan di rusun, mereka rusunnya kecil-kecil kan. Ya. Jadi satu kayak segini juga udah kegedean nih. Ini gede banget. Segini udah kegedean? Segini udah kegedean. Jadi mereka tuh punya kamar mandi sendiri. Oke. Sampai jalan tuh, mereka tuh punya kamar mandi. Misalkan di jalan raya, ada kamar mandi. Bayarnya murah banget, 1.800, murah banget buat mandi doang. Tapi nauzubillah baunya, ih sumpah. Di bawah kita pipis, kan pipis 2.000 kan tuh biasanya. Itu di bawah itu, Iya. 1.800. Itu yang bagus ya, itu yang bayar. Yang ada orang bersih-bersihnya. Yang nggak ada bersih-bersihnya, waduh. Tapi maksudnya yang 1.800 itu agak lumayan berarti? Iya, agak lumayan. Ya, seenggaknya berantem deh tuh, bau wipol apa bau bawang tuh ya. Bagus lah gitu, nggak yang dekil banget, nggak yang kumal lumutan, nggak. Tapi kalau misalkan yang udah kayak gitu, waduh, gue nggak dulu. Kalau bisa lu interpretasikan gitu, baunya tuh Kayaknya Bantar Gebang deh. Kayaknya kita ngelewatin Bantar Gebang itu. satu toilet itu tuh. Satu toilet. Dan gue nggak ngerti, kita kan kalau cowok ya udah bau, kita tinggal kencing aja kan, ikutin aja tuh. Iya. Gue kalau kamar mandi kan nutupin pakai ini kan, pakai baju. Gue nggak kebayang cewek. Gue selalu mikir di situ. Oh iya, karena cowok kalau pipis ya tinggal buka gitu aja ya. Bau ya udah kita ikutin aja tuh. Ya bisa begini. Iya benar. Cewek kan repot kan, air juga, Iya. jongkok juga. Itu gua nggak kebayang. Gue di situ overthinking di situ. Gue ngeliatin ibu-ibu ke toilet gimana? Mana pakai sari? Oh iya Pakai sari. juga ya. Semua pakai sari. Pasti kan ada yang nempel tuh di sarinya kan. Ya, itu. Apalagi kalau di kereta masih mending lah, ada angin. Iya. Ada angin. Bis. Wah, anjing, bis. Ini yang gua nggak di konten ada itu di bis. Belum upload. Belum upload ya. Iya, makanya gua bilang kayak gua bis belum nonton nih. Maksudnya lu yang keliling-keliling ke toko-toko, lu nyoba-nyobain street food, gua udah. Sama yang kereta gua udah nonton. Nah, maksudnya gua pas lu bilang kayak bis tuh kayaknya Bis lebih anjing. Wah, itu anjing banget. Bisnya pintunya tuh tutup, bukan bis yang kebuka. Oke. Berarti AC. AC. Oke. Tapi kan namanya bis ketutup kan. Yeah. Waduh, gila banget tuh. Itu kalau misalkan gue tujuannya nggak mau ke suatu tempat yang cuma bisa bis doang, nggak bisa kereta, gue nggak akan naik. Tapi emang bis doang tuh tujuannya. Oh, jadi nggak bisa pakai travel gitu-gitu? Nggak bisa. Jadi harus pakai bis. Harus bis. Udah penuh, masih dimaju-majuin. Dan biasanya tuh yang paling nyelkit tuh aromanya ibu-ibu yang pakai sari. Karena mereka kan biasanya pakai sari, umpel-umpel. Terus cuma segini kan, biasanya baju cuma segini. Jadi keringetnya tuh kemana-mana, terus cuma segini. Bajunya cuma segini kan. Itu yang parah itu. Itu bener parah banget kalau dibanding gitu. Abang-abang yang pakai kemeja Ramayana gitu. Itu masih mending. Kemeja Ramayana dengan jeans yang ada banyak patch. Kenapa gitu semua ya? Ya itu maksudnya, itu yang gue lihat di film-film India tuh ya begitu. Maksudnya kayak style 80-an ya. Iya, dan nggak maju. Betul. Maksudnya fashion mereka nggak maju di situ aja gitu. Tapi kalau misalkan kita ke mall orang kayaknya sepi. Tapi semua ada. Malah di sana kita nggak punya Apple Store kan. Di sini kita nggak punya, mereka punya 2. Ada Apple Store di situ? Ada 2. Iya, karena kan emang produksiannya kan di India sama di Cina kan. Tahu, dan itu tuh
pas 17 keluar, ngantrinya gila-gilaan. Tapi di sisi lain, kalau misalnya kita ke pinggir jalan, Tapi beda kan pasti baunya pas ngantri kan. beda. Tapi kalau misalkan di mall-mall orang kayak itu, kita nggak bisa, di semua mall, kita masuknya tuh nggak bisa masuk nyelonong aja. Kayak di pesawat. Oh, bahkan orang India pun sadar. Iya. Jadi Bener-bener kalau tas di X-ray, kita di gitu. penciuman, Cuman enggak. Oh, enggak. Cuman yang gua sadar biar orang-orang yang mungkin nggak punya duit atau mau nongkrong doang gitu, nggak masuk aja gitu. Oke, Gitu. oke. Iya. Itu gue juga baru tahu sih karena sebenarnya gue tuh suka banget sama film-film India. Sama. Apalagi karyanya Amir Khan gitu. Maksudnya gue tuh kayak pas lu ada di situ tuh sebenarnya kan ada satu entah seniman atau apa dia bilang kayak jeleknya India adalah mereka selalu zaman dulu ya, mereka tuh menunjukin yang ijo-ijonya. Yang bersihnya Ya, gitu. itu tuh bagian paling ujung utara apa selatan gitu. Iya. Nah, sedangkan yang generasi sekarang tuh nunjukin bener-bener Realnya. realnya India tuh ya begini gitu. Kalau yang itu tuh tempat pariwisata. Kalau Hmm. yang jadi gue juga dihujat gara-gara gini, Bang, lu mainnya ke India, gue lupa India Utara apa India Selatan gitu. Yang mereka maksud tuh India paling utara gitu. Jadi mereka tuh maunya gue paling utara, padahal gue jauh di utara. Nah, itu tuh info yang kayak misalkan kayak yang dipakai buat syuting itu tuh makanya ada Bollywood. Karena emang bagian situ doang yang emang diperindah Iya, betul. gitu. Itu. Jadi buat teman-teman yang suka nonton India kayak terus lu kayak ngejudge orang yang ke India terus kayak apa namanya? Ya, gue nggak tahu ya ada konten kreator yang bohong, yang sebenarnya makanannya nggak cocok tapi kayak demi menghargai. Takut sih gua Iya, rasa mereka takut. takut dihujat, takut komplain orang apa segala macam. Dia bilang, ini enak kok. Karena ada orang yang ngomong. Karena gue pernah ada di posisi lu gitu. Karena Udah mulai nih. lu mulai dengan nggak enak, terus bau apa segala macam. Terus dia ngomong kayak, enggak kok, India itu tidak seperti apa yang orang lain. Jadi lu yang Betul. Iya kan? Betul. Selalu gitu. Ada, sekarang kan Selalu TikTok. gitu. Sekarang kan TikTok orang-orang pakai akun asli kayak gitu-gitu. Iya. Ajuju ke India cuma ngasih tahu yang jelek-jeleknya doang, padahal India tuh ada yang bagus-bagusnya. Lu tuh ikut travel, bukan jadi lokal. Lu tuh emang lu di sana liburan. Kalau gue bukan liburan anjir. Lu mah petualangan. Iya, biar lu ikut travel ya tempat-tempat bagus. Berarti lu emang ngerasain yang emang bener-bener yang orang India sehari-hari Betul. lakuin kan. Itu kalau nggak salah tiap pesawat yang mendarat di India itu baling-balingnya bekarat. Masa sih? Tapi gue naik pesawat. Gak, karena aromanya tuh udah masuk. Sebelum landing itu masuk ke baling-baling kan. Gue naik pesawat Air India. Ini kan, ini. Gue makan roti, ada kecoanya di rotinya anjing. Baru gue mau, itu gue pindah kota. Gue udah makan gitu. Terus baru gue mau mulai konten. Kayaknya kalau misalnya gue nggak konten, nggak nyalain kamera, gue nggak akan tahu itu kecoa. Jadi udah gue makan setengah, terus baru gue mau mulai konten, nyalain kamera. Kecoa anjing, gue langsung this. Gue langsung kayak gitu, this. Tapi mereka minta maaf semua gitu. Cuman gue mau dipindahin ke tempat. Cuman kan maksudnya untuk gue ya, maksudnya gue seumur-umur gue stand up dari 2012 nih. Keluar kota tuh dari 2014 lah. Ada tawaran stand up di luar kota yang naik pesawat Indonesia ya. Nggak pernah loh. Nggak pernah. Gue juga nggak pernah, baru itu doang Air India. Dan dapetnya gue, oh ya sama di kereta yang paling mahal yang gue pesen, ada yang paling mahal, ada ular. Anjing, bener-bener ada ular. Di mana? Di kereta, itu kereta bisnis yang bagus, yang mahal. Bisnis. Jadi bisnis mereka tuh, kalau kita kan bisnisnya, yang eksekutif, bisnis di sana. Eksekutif kita tuh, misalkan 300.000 kita. Iya. Yang mereka tuh yang 300.000-nya, tapi yang di kita tuh bisnis, eksekutif. Oke. Jadi, itu udah paling mahal. Ada Oke, jadi ular. levelnya bisnis kita tuh eksekutifnya mereka lah gitu, oke. Terus pada Ular di mana? di depan gua, di dalam kereta. Jadi pada berdiri, pada riwa langsung bener-bener riwa gitu. Terus jadi gua langsung ikut riwa juga kan. Why, what happened gitu. Ular, bayangin ular. Jadi gua tadi gua mau tidur. Jadi kan gua parno. Gua bener-bener parno gitu. Gini anjing gua kalau gua tidur masuk. Tapi emang selama lu di India emang ular kobra itu atau ular lah ya, maksudnya ular tuh selumrah itu ya? Kalau ular di sana dewa mereka. Jadi mereka banyak tikus, anjing, gajah, Kerbau, sapi ya.
Jadi mereka tuh bener-bener yang gua nggak sadar tuh kucing nggak ada. Karena dimakan. Nggak tahu deh kalau itu. Enggak, mereka nggak makan itu, nggak makan. Oh, nggak Mereka makan. kebanyakan veg sama non veg, ayam Oh, ayam. gitu. Gila ya, maksudnya gua gila kalau ular jadi dewa kan pas tadi di kereta kan kayak ketika jiwa langsung nyanyi merasuk ke dalam. Wah, anjing ini dewa banget dewa. Karena menurut gua yang jadi masalah adalah ketika apa yang lu kira ini tuh sebenarnya masalah. Kayak ular tuh di jalanan tuh masalah. Sapi jalan masalah. di jalanan tuh masalah. Itu tuh jadi hal yang lumrah buat mereka karena mau nggak mau karena itu dewanya mereka gitu. Dan kita kan kalau kita tai itu udah jorok banget kan. Iya. Mereka tuh bisa jalan nggak pakai sepatu di tempat yang banyak tainya. Dan lumrah. Tai apa? Tai sapi, tai maunya, tai anjing, tai orang. Terus sama kencing tuh, kencing sembarangan ngantri, bisa ngantri. Misalkan gue kencing sini, nanti dia kencing di belakang gue bisa. Padahal itu sembarangan. Bukan tempat kencing yang proper buat kencing. Tapi ngantri. Kan maksudnya lu bisa Kencing di sono, no? Iya. Kalau mau sembarangan, di sembarangan aja ya. Iya. Ini ngantri. Sampai gue pernah diajakin kencing bareng. Jadi ada segerombolan anak-anak nih. Jadi segerombolan orang. Terus mereka buka settingnya. Terus why gitu, why gue. Terus dia gini, gini. No. Udah mereka kencing bareng-bareng. Terus teman-temannya pada ngeliatin. Bener-bener pada ngeliatin. Terus gue pakai kamera kan, anjing gue jadi kencing bareng anjing. Dan itu pinggir jalan gede banget. Kayak gini. Kayaknya itu jamet itu tuh jadi kasta tertinggi kayaknya. Kayaknya. Maksudnya kan yang lompat-lompat, yang loncat-loncat. iya, maksudnya kayak nah, ini kan banyak banget konten kreator India nih. Yang sering banget di tengah keramaian mereka caper gitu, kayak Iya, kayak betul. entah salto gitu. Lu lihat nggak? Kalau itu enggak, gue tapi nyari. Gue nyari. Oh, lu nyari, tapi lu nyari, oke. Gue selalu nyari apapun yang di tag nih, gue cari tapi jauh-jauh. Oke. Karena mereka tuh suka banget itu kayak Caper ya kan? sok keren di tengah keramaian, terus kayak ngelihat ekspresi orang-orang gitu kayak enggak Oh, gue anjing. ketemu satu yang mirip Sahrul Khan. Gini. Woi. Gitu. Kayak gitu, dia jajakin foto, bener-bener dia jajakin foto dan gue gini, woi keren, gitu dia gini. Kayak gitu ke gue. Lu keren sih. Tapi mirip. Mirip. Karena Oh, kacamata mirip. ya. Sahrul Khan zaman dulu. Seru banget, tapi India bener-bener seru banget kayak ngeliat zaman mundur sama zaman maju gitu. Karena Anjing. Zaman bagus. mundurnya tuh misalkan Iya. orang jualan bonteng nih, yang bonteng slice. Ya, Tapi kalau buat teman-teman yang nggak tahu bonteng itu kalau di Sunda tuh timun, mentimun ya. lalapan. Lalapan. Nah, dia tuh bisa bayar pakai kris. Oke. Bisa bayar pakai kris dan itu krisnya tuh bener-bener 100% buat dia. Jadi nggak ada potongan, nggak ada pajak karena mereka tuh IT-nya kan keren banget kan. Iya, Jadi karena populasinya juga tinggi, mereka tuh pajaknya rendah. Gitu. Ya itu juga banyak yang terjadi di Amerika. Maksudnya banyak keluarga-keluarga India yang akhirnya merantau keluar. Itu tuh makanya pekerjaannya tuh kalau nggak dokter, Nah, keren-keren kan? insinyur Iya. gitu. Emang IT. bener kayak beberapa merek motor, gadget itu pabriknya di situ. Karena memang orang India tuh sudah verified untuk Ke arah sana. untuk kayak misalnya diserahkan kayak lu bikin begini tuh udah pasti jadi gitu. Maksud gue tuh kayak Banyak yang orang-orang terpercaya gitu. kayak Three Idiots. Three Idiots. Lu nonton kan? Maksudnya segitunya sama teknologi, Betul, segitunya sama matematika dan segala macam itu segitunya memang. Tapi yang gue heran tuh pas gue kesana mereka tuh ngeliat iPhone tuh kayak wah banget. Bener-bener wah banget. Gue nge-vlog pakai iPhone kan. Mereka tuh mau in frame satu. Mereka tuh kenapa ngerubutin mau in frame. Kedua, mereka mau foto bareng. Ketiga, mereka mau foto pakai iPhone. Mereka bener-bener mau foto pakai iPhone dan minta dikirim hari itu juga di WA. Dan misalkan mereka videonya burem, dia tuh ngechatin, nelponin sampai sekarang tuh masih ada. Gue kan tukeran IG juga kan, tapi IG lain gitu, bukan IG yang buat kerjaan gitu. Mereka nelponin, miss call, terus ngechatin, bener-bener ngechat, terus mereka kirim VN pakai bahasa mereka. Soalnya gue pernah, ini gue nggak tahu ya, cuman gue waktu itu kebetulan ada di Explore gue. Jadi segitunya sama iPhone sampai gue di awal tuh kan cuma handphone doang, handphone Cina awalnya. Cuma dikasih tahu handphone Cina gitu. Terus
di atasnya dikasih tempelan. Oh, yang mirip iPhone 17. Iya, terus dikasih kayak lambang buat kayak magnetik buat ngecas iya. gitu. Nah, terus pakai apa namanya tempered glass set gitu terus dikasih anjing orang India bangsat emang kayaknya segitunya buat Tapi gue punya juga iPhone ngeliat sih. yang itu tuh, ngeliat yang itu. Lu juga lihat Dan kan? gue searching tokonya. Iya. Tapi jauh. Sebenarnya kalau misalkan sebenarnya dekat gue samperin. Oh. Gue mau ikutan oke, juga, oke. mau ikutan juga. Nggak, ini berarti lu sama tim lu, berarti berangkat sama tim lu? Sendiri, enggak, gue selalu sendiri kemana-mana. Kamboja sendiri, ke India sendiri. Itu pas lu ngomongin soal iPhone segitunya di India, gue langsung kayak mikir kayak anjing kemarin gue lihat yang Explorer itu, maksudnya Tapi yang bener tuh, iPhone tuh kayak barang mahal di mereka. oke, ini oke kita langsung aja nih ya. 5 tempat terbau menurut lu nih. Di dia, Dia dari nomor 5 dulu deh, nomor nomor 5. 5-nya Mumbai. Oke. Mumbai nomor 5, Oke, Mumbai nomor 5 nih. Oke. 4, 4 New Delhi. New Delhi. Oke. Itu bukan ibu kota ya? Itu ibu kota. Oke. New Delhi, kelima. Ketiga. Ketiga, Jaipur. Jaipur kan yang jadi efek. Dia efek, iya betul. Efek Tapi emang Instagram cantik. kan? Kotanya emang cantik. Oke. Emang cantik. Oke, Jaipur. Oke. Jaipur, terus enggak deh. Udaipur dulu, Udaipur. Udaipur dulu. Sebelahnya Jaipur. Oh, itu parah juga tuh. Itu parah juga. Itu Udaipur. Berarti kedua Jaipur. Jaipur. Oke. Ke satu, Varanasi. Apa namanya? Varanasi. Itu tuh tempat Sungai Gangga. Wah, anjing gua nonton videonya aja. Gua tuh kan kalau Yang gue sebelum lewat pakai gini, Iya, iya, iya. tainya, itu nomor 1. Gue harusnya 4 hari, 2 hari gue cabut. Bener-bener gue gak kuat, bener-bener gue gak bisa makan, bener-bener, aduh, mana ada monyet, sapi, anjing. Terus mereka kan kalau ibadah pakai lonceng kan. Iya, iya. Bayangin tengah malam sendirian di lonceng. Gue gimana gak bangun tiba-tiba. Itu buat ibadah kan? Ibadah. Iya, tahu gua. Udah gitu kan di situ kan gangga sama kremasi kan. Iya. Jadi 300 orang tuh tiap hari tuh 400-500 orang dibakar hidup-hidup di situ. Iya. Jadi apinya tuh gak pernah berhenti 24 jam. Nggak hidup-hidup lah anjing, udah mayat lah bangsat. Nggak, apinya. Oh iya. Apinya nggak mati-mati. Itu anjing dibakar hidup-hidup di Sungai Gangga anjing. Pokoknya- Karena banyak yang nebar abu di situ juga kan. Iya. Nggak nyebar abu doang, misalkan si mayatnya ini dibakar 6 jam tapi belum sempurna. Tapi tetap dibuang. Oh Gitu. jadi mayat. Jadi ada Diikat batu. gedebong-gedebong mayat di situ dong. Enggak, bukan gedebong. Dia tuh kayu. Jadi kalau misalnya kita keluarganya tuh, kita bukan nyumbang duit, nyumbang kayu buat ngebakar mereka. Gitu. Jadi misalkan udah 6 jam nih, belum matang banget nih, masih rare nih. Diikat batu, diceburin tuh ke itu. Masih rare. Dan di situ ada kanibal. Dan di situ dipuja-puja. Gue nyari di situ kanibal, cuman nggak ketemu. Kanibal maksudnya gimana? Jadi misalkan mayatnya belum matang, masih rare nih, masih rare. belum abu gitu. Eh. Dia bisa makan di situ. Kalian bisa cek nih di Reels di IG. Banyak banget. Ada 2 yang dipuja-puja. Kanibal bener-bener. Di Varanasi itu Iya, tapi. dia tuh pakai kalung tengkorak. Orang-orang yang udah dimakan. Oh. Pernah lihat gak? Pernah lihat? Iya. Iya. Itu. Dan nggak pakai baju gitu-gitu Nggak kan pakai kayak baju. iya tahu. Yang banyak tengkorak itu tuh hasil makanan dia. Anjing, gue kira gimmick anjing. Beneran itu beneran. Dan gue cari di situ. Dan dia tuh keluarnya pas lagi festival. Jadi nggak setiap hari keluar gitu. Makanya Iya, nanti iya. festival gue mau ke situ lagi. Tapi gue nggak kuat. Di Varanasi tuh gue bener-bener nggak kuat. Bener-bener nggak kuat. Aduh bener-bener. Iya, maksudnya apa? Lu nggak ada sudut aman buat lu kayak Iya. dapat pernafasan yang normal betul, itu betul. selalu beda gitu Iya. kan. Ih sumpah gue sampai jalan 25 menit cuma nyari Domino. Cuma nyari pizza. Buat makan. Kan kalau Domino kan ketutup kan. AC Iya, banyak. iya. Pokoknya. Sengaja lu bisa menghirup udara normal. Heeh. Jadi gue lama banget di Domino di KFC. Jadi boleh dibilang kayak Varanasi itu beda berarti banget. emang Beda banget. Beda banget. bahkan lu jalan di pinggir jalan itu beda. Beda banget. Gue jalan jinjit, orang-orang jalan nggak pakai sendal. Ibu-ibu jalan nggak pakai sendal. Nah ini gue juga mau nanya nih, karena mumpung lu juga sempat dari India gitu, banyak orang-orang yang mencoba peruntungan di India, bukan bisnis, bukan, tapi kayak medicinal. Oh, oke. Jadi kayak kesembuhan. Oke.
Jadi banyak Kesembuhan jasmani atau enggak kayak misalkan anaknya autis atau Oke. anaknya apa itu banyak nggak tahu kenapa banyak orang yang ke India dan lu banyak ngelihat banyak praktek-praktek gitu nggak? Itu salah satu yang gua notice di sana tuh apotik bener banyak banget. Kayak misalkan kita Indomaret banyak nih. Mereka tuh apotik bener-bener bisa sebelahan. Jadi Indomaret sama ibaratnya nih Indomaretnya kita tuh kayak apotiknya Iya, mereka. tapi Indomaret kan bagus kan. Mereka tuh kayak warung tapi apotik. Dan bener-bener banyak banget dan mereka tuh nggak ada minimarket. Jadi kenapa gua ke Domino sama ke KFC? Karena gua mau ngadem di minimarket nggak ada, warung doang. Warung tok lontong kayak warung Madura, warung Madura Batak gitu. Dan mereka tuh banyak banget, bener-bener banyak banget. Warung sebelahnya apotik, nanti warung lagi, apotik lagi, apotik lagi. Terus gue cari kan kenapa di India tuh banyak apotik. Karena banyak obat-obat bagus katanya. Malah ada yang just tip obat dari India gitu, ke Indo. Oh. Gitu. Cuman kalau nggak salah nggak kepake tuh obatnya. Kenapa tuh? Nggak kuat baunya. Oh, bener. Pas dateng, Nggak, kalau aromanya juga ke bawah tuh. Terus dia, gitu langsung kayak. kalau gue cari tahu malah nggak bisa keluar karena disita. Oh Disita nih, iya, imigrasi. permainan lama lah. Itu permainan lama itu. Iya. Jadi gua tuh sangat suka dengan konten-kontennya Juju. Gua sangat suka dengan apa kenyataan yang sebenarnya mungkin gue bisa bilang kayak ya mungkin juga lu sudah verified kalau misalkan apa yang lu lakukan di India itu sudah jauh ngerem. Udah ngerem banget. Udah ngerem banget. Yang kenapa gue rasa India itu menjadi tempat yang akhirnya orang-orang juga menyadari apa yang lu rasakan. Karena lu mencoba buat implisit aja. Ya, tuh. Nggak eksplisit banget gitu. Iya, nggak eksplisit banget, iya gitu. Walaupun kadang-kadang narasinya yang Tetap sama ya, tetap nyetir. sama. emang narasinya yang nyetir gitu kayak yang lu dibakar pakai sirih gitu terus lu dilelepin ke mulut lu. Itu karena di awalnya tuh minta Lu bisa kena KPK loh kalau di Indonesia lu iya kena. betul, bisa tuntut kan. Kena suap mereka tuh lu minta itu. minta link mau diupload kemana gitu. Ya udah gua kasih aja tapi akun lain gitu. Nah ini ternyata ada gunanya juga second account tuh ternyata buat yang kayak gini-gini Betul, ya. betul. Oh, iya. Jadi gue tuh punya 3 akun biasanya. Gue kan lumayan sering traveling kan. Nah biasanya tuh akun yang utama ya buat kerja, second account buat yang ya itu second account aja. Nah akun yang satu ini orang-orang yang gue ketemu di traveling. Kan kalau ketemu di traveling kita nggak tiap hari ketemu kan. Dan gue nggak juga pengen tahu deh ke depan lagi mana. Gue selalu ngasih yang itu. Gitu. Nah kalau ke India itu kepake banget. Kalau ke India itu super kepake yang akun yang bodong itu. Ya kalau orang India tuh nelponin, VN, video call, nggak ada malu-malunya, nggak ada bener-bener video call, nelponin, kirim-kirim reels, nge-tag collab yang nggak ada dianya. Jadi gara-gara dia video itu FYP di reels dia, teman dari teman-temannya tuh nge-follow gue, nge-follow, semua nge-tag collab. Semua berharap naik videonya. Iya. Semua nge-tag collab, bener-bener tiap hari ada aja nge-tag collab. Karena beberapa kali gue lihat kayak orang-orang terkenal yang ada di India tuh bener-bener emang diikutin itu sih. Iya. Ya jangan kan orang India, gue buat siapa di India? Diikutin, dikerubutin. Kan gue cuma ngebaca sebagai laki-laki yang istrinya pernah digodain India di Bali. Emang orang India tuh sesangean itu ya? Nah, itu yang gue aneh. Di situ tuh malah enggak. Di India tuh enggak. Enggak orang, gue perhatiin juga. Karena di dokumentasi di YouTube yang gue lihat, kayak ada bule putih gitu tuh kayak pasti diikutin gitu rame-rame gitu. Nah, mungkin kalau misalkan di tempat pariwisata, gue kan nggak ke tempat pariwisata banget ya. Ya. Jadi gue nggak tahu nih. Tapi kalau misalkan di Delhi, orang-orang kerja di kereta gitu, dengan cewek-cewek yang pakai seksi sari, yang pokoknya yang benar-benar kelihatan lekukan tubuhnya, benar-benar yang ngaburayu tuh. Mereka tuh nggak catcalling gitu, bener-bener ya udah biasa aja. Kalau gitu. sama bule? Nah, gue nggak tahu tuh kalau bule, karena gue di daerah yang mereka kerja gitu. Ya kayaknya menurut mereka tuh kayak kalau selama pakai sari, kayaknya ini masih orang kita gitu. Kayaknya mereka tuh sangkanya tuh sama orang luar aja. Betul. Dan gue juga mikir kalau misalkan di sana kayak cindo-cindo gitu, misalkan ke sana udah pasti lu dikerubutin. Udah pasti beda. Karena beberapa kali yang masuk di explore Instagram gue, cewek-cewek streamer. Oh ya tahu pernah lihat. Itu tuh dapat perlakuan yang lumayan Gak enak, iya. Tahu pernah lihat. Dan itu maksudnya itu live streaming kan. Jadi kayak lu nggak bisa ngedit gitu. Emang segitu ya, tapi emang gue merasa ya kayak jadi waktu di Jepang
gue pernah ketemu satu geng. Jadi untuk pertama kali dalam hidup gue nyobain travel yang full package. Oke. Jadi yang lu diatur kayak, hari ini kita kesini, hari ini kita kesini gitu. Jadi tinggal terima beres lah ya. Ya, yang mau nggak mau lu akan ketemu dengan geng travel lain. Nah, Iya kan? Iya. Ada geng India di situ. Oke, jadi mereka banyak nih. Iya. Dan gue tuh selalu ngerasa ya, kenapa ya orang India itu selalu ngerasa ganteng. Nggak, kenapa ya? Maksud gue tuh kayak... Gue paham kalau itu paham. Paham kan? Maksud gue tuh kayak... Dengan kemeja kotak-kotak dan celana. Iya, maksudnya itu tuh winter. Maksud gue itu tuh dingin banget. Menurut gue ya, di batas 2 derajat, 4 derajat Itu dingin. di Februari ya, maksudnya kayaknya Belum tidak pas nih. Iya, maksudnya belum pas untuk lu pakai kayak lu pakai jaket Adidas doang gitu. Tapi kan apa ya, emang mental tai gue sih, emang otak gue tuh anjing sih. Maksudnya gue tuh merhatiin banget Ju. Maksudnya gue tuh kayak gue pengen lihat nih, maksudnya ada mode-mode dia kedinginan nggak? Tapi mereka foto-foto tuh. Apa ikut trip? Tapi mereka ya, maksud gue tuh, makanya gue bilang ini titik mereka, gue ngerasa tuh kayak ini orang tuh ngerasa keren dengan tidak merasa dingin. Oke. Karena dengan jaket tipis itu, bahkan bukan hoodie. Tapi bukan gitu. di hotel gitu atau bukan di depan. Enggak, di tempat traveling. pariwisata, iya. Mereka tuh gini, Ju ya. Ini gue perhatiin nih berjam-jam itu ya, gue pantau tuh karena itu depan gue. Mereka tuh nggak pernah ada yang kayak nggak ada. Jadi tuh kayak mereka tuh cuma pakai, ada yang pakai lengan panjang doang, nggak pakai jaket, nggak pakai apa. Semuanya gitu. Sambil foto-foto. Iya, terus kayak pas mereka lagi berdiri gitu, mereka buka handphone gini, terus kayak gue bilang tuh kayak gila nih orang kuat banget, maksudnya biar kelihatan keren, Paham. segitunya gitu. Ngelawan iklim lah ya. Ngelawan cuaca anjing itu 2-4 itu gue inget banget. Gue tuh ada di kalau nggak salah tuh sebelum Osaka tuh apa ya? Pokoknya itu tuh emang daerah pariwisata dan emang itu gunung. Oke. Udah otomatis dingin dong, basian winter. Berarti dekat Fuji nih. Udah agak dekat Osaka. Oke. Jadi kan Fuji dekat sama Tokyo kan. Ini tuh udah agak jauh sama Osaka. Mana gila. Dan mereka tuh ngomongnya kenceng-kenceng. Ah, Ya, kenceng-kenceng banget kan? wah itu iya. Nah, itu yang nggak gua keluarin tuh, mereka tuh bener-bener nggak sopan. Kayak misalnya di kereta nih, kereta jarak jauh sleeper. Kan kalau kita di Indo tuh orang mau ngomong aja bisik-bisik kan. Atau nggak nyamperin. Iya, mereka tuh ngobrol sama teleponan, semua ngomongnya kenceng-kenceng gitu. Ngobrol sama keluarga kenceng-kenceng. Gue dalam hati anjing, bener-bener gak ada adab, sialan. Gue ngomong sendiri gitu, tapi gak gue upload. Gue bener-bener ngomong, suasananya gue rekam suasananya. Nih orang teleponan gini, ini teleponan nih, telepon sini, dia gini. Wow. Padahal kan dia pakai ini, pakai Earphone. Iya, earphone. Iya. Wow. Tapi ngomongnya main Iya, handphone. tetap begini. Terus satu, yang lain buka YouTube full volume. Nggak pakai earphone. Nggak pakai. Yang satu lagi scroll reels. Nggak pakai earphone full volume. Gue sampai ngapain? Minum Antimo biar gue nggak keganggu. Tapi emang lu bawa Antimo. Bawa. Lu bawa. Dan Iya. hari pertama sampai ketiga gue setiap tidur minum Antimo. Oh berarti gini nih. Berarti secara nggak langsung yang bisa gue baca nih adalah dari lu berapa lama ke sana? 18 hari. 18 hari. Ini Antimo tuh stok buat 18 hari nih. Nah. Berarti abis di setengah dong berarti. Enggak, Antimo tuh buat gue di pesawat biasanya, biar tidur di pesawat gitu. Tapi pas nyampe sana, karena udaranya beda. Iya, makanya. Klaksonnya bener-bener anjing, 24 jam. Jadi gue pas gue tidur, gue langsung minum Antimo. Ya, jadi abis di hari keberapa? Cuma 3 hari. Langsung adaptasi gue. Anjing. Karena gue gak mau gue kebangun, bener-bener, aduh. Ya anjing, berarti Antimo yang disediakan buat 18 hari, abis cuma 3 hari, sekeos apa anjing, bangsat. Bener-bener, klakson tuh bener-bener, kita kan kalau klakson, Aduh. misalkan orang tuh klakson kita kan, misalkan di jalan tuh, klakson, kita bisa, duluan deh lu anjing, setan, duluan. Iya. Kalau di sana tuh bener-bener, udah aja orang santai. Bener-bener, semuanya malah ikutan. Semua malah terus gue nanya kan, gini,
slowly. Dia tetap aja kayak gitu. No rules. Jadi dia jawab gitu, no rules. Kayak gitu. Gak ada gue videonya. Dia ngomong kayak gitu, no rules. Dan ini beberapa ada yang belum lu upload kan? Berarti kan, Ada. iya kan? Wah ini sih. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu yang lain-lain soal tripnya Juju di India nih. Tadi udah spoilernya tipis-tipis. Ya, kalau gue sih nungguin narasinya sih. Maksudnya tuh kayak, gue tuh kayak karena video lu tuh diem, mulut lu tuh diem gitu. Tapi kan lu voice over lagi kan, lu recording lagi kan. Itu yang gue tunggu karena menurut gue banyak orang yang bukan berniat untuk menjelekkan satu negara atau satu kultur gitu, bukan. Tapi emang kenyataannya Faktanya seperti kayak gitu. itu gitu. Gue juga kalau misalkan gue ngada-ngada gue takut. Ya. Kalau misalkan gue bikin story gue takut. Kalau misalkan emang bener adanya ya gue nggak takut. Itu dia maksudnya yang orang yang tertawa, orang yang benar-benar terhibur sama konten beliau karena udah ketemu orang India aslinya gitu aja. Kalau kata gue bisa terhibur karena gue udah ketemu orang India yang begitu. Ya maksudnya kita ngomongin konten ini juga kan pasti banyak orang kayak enggak kok gue ketemu orang India nggak gitu. Ya Beda tempat sih. masalahnya kan kayak ya kalau misalkan gue belum ketemu India yang rural, yang pada umumnya, gue ketemu cuma India yang emang punya posisi, punya jabatan, punya bisnis segala macam, ya nggak sama. Betul. Soalnya di Indo tuh banyak orang-orang India yang kaya ya. Betul banget. Dan maksudnya mereka kesini bukan sebagai tenaga kerja, bukan. Mereka kesini tuh bisnismen. Malah mereka yang ngerjain kita, ya kan? Iya. Aduh bahasanya bagus banget lagi ngerjain kita. Bener itu ngerjain kita. Jadi kayak kalau rasa moral lu, rasa nggak enakan lu itu menghalangi untuk tidak mencium bau itu ya itu urusan lu gitu. Tapi kan kalau lu sadarin lu menahan sesuatu. Nah dengan lu sadarkan lu menahan sesuatu biar tidak masuk ke hidung lu, berarti kan bukan berarti nggak ada kan? Betul. Berarti ada kan, cuman lu mencoba untuk kayak lebih bijak. Tai lah. Denial ya. Denial gitu. Jadi gue sih thank you banget nih buat Juju nih, maksudnya kayak karena lu sangat menghibur gue dan istri gue. Tontonan malam lah ya. Tontonan malam gue lagi di kasur. Jujur gue tontonan gue tuh gue nontonin Juju tuh salah satunya lah. Selain nontonin kayak hydraulic press. Oh. Emang malam-malam kalau enggak ini kedalaman air, iya. Laut. Makhluk hidup yang terkecil sampai terbesar. Ya itu kan tontonan gue kalau mau tidur kan. Cuma kalau lagi berdua kita tuh sharing. Biasanya kayak gue ada tontonan lucu, gue kasih dia ada tontonan lucu kasih ke gue. Tiba-tiba ada satu malam yang kayak tontonan dia dikasih ke gue tonton, gue kasih ke dia. Lah ini masih Juju bun. Iya ya anjing, bangsat banget ya. Gue ngobrol berdua gitu. India tuh emang menariknya buat orang Indo menarik banget sih. Karena ya kalau buat gue pribadi orang Indonesia sama orang India tuh joroknya 11-12. Iya, sama. Bener gak? Iya, kurang ajarnya juga sama. Sama. Aduh, thank you banget Ju, anjing. Bener sih, bener ya. Misalnya sorry banget yang buat SDM rendah tuh hampir sama gitu. Hampir sama gitu. Ya misalkan suka nyerobot, terus buang puntung rokok sembarangan, itu hampir sama. Buang sampah sembarangan. Cuman kita tuh sedikit aja orangnya gitu. Mereka tuh bener banyak banget, populasi terbanyak kan di dunia. Bener. Nomor 1. Jadi kayak street foodnya lu bilang kayak, iya anjing nih, kayak ada orang Halloween cosplay, jadi mamang-mamang teh tarik ke India. Maksud gua tuh kayak, ya nggak usah harus sejauh itu sih. Maksud gue yang dekat-dekat di Indonesia juga banyak yang jorok. Maksud gue tuh kayak masih ada beberapa warung tradisional yang emang ngambilnya pakai tangan, ngolahnya pakai tangan tanpa ada glove, tanpa ada sarung tangan yang higienis apa segala macam yang proper. Terus mereka tuh netizen malah berantem. Antara itu yang pembahasan kita nih, orang Indo juga kayak gitu. Terus ada yang ngebelain orang India. Lu ngapain ngebelain orang India, orang di Indo juga kayak gitu. Dia mereka tuh berantem di komen banyak yang berantem. Itu menurut gua padahal tuh kita juga gak gimana ya. Enggak, karena orang Indonesia tuh pengennya tuh ada satu orang yang mewakili Indonesia dulu di kancah internasional. Tapi tuh ngebawa kayak Indonesia tuh adem tau. Betul.
Orangnya baik-baik, Orang itu ramah. baik-baik, ramah. Dan maksud gua semua konten kreator yang ada di Indonesia, yang dari luar, yang pengen dapat market dari Indonesia, bilang kalau kita ramah-ramah. Dan itu tuh hal yang fakta. Kalau makanan enak buat lidah mereka itu masih tanda tanya buat gua. Tapi kalau buat kayak mereka bilang kayak gila ya gua senyum aja, gua disenyumin balik gitu. Gua di Jepang begitu gua dibilang hen anjing. Hen itu apa? Hen tuh aneh. Kenapa tuh? Hentai itu tuh ya aneh. Oh, oke. Aneh. Hentai itu bukan bokep sebenarnya. Aneh. Aneh. Artinya aneh. Aneh. Kayak udahlah, gak usah lah lu jelek-jelekin India. Maksud gua tuh kayak memang secara aroma kita lebih baik. Bener gak? Betul, betul. Orang Indonesia lebih baik kan? Maksudnya Klakson lebih baik. klakson lebih baik. Gitu maksudnya. Buat tata kota nih, kebersihannya lebih baik, bener gak? Betul. Indonesia, iya. Tapi udahlah, nggak usah dibela-belain negara orang. Negara kita tuh udah lebih baik. Cuman akuin juga. Betul. Kalau emang negara kita juga jorok. Yang heran tuh itu yang ngebelain negara orang. Bener-bener dia tuh kayak di komen tuh bener-bener, wah. Itu nggak make sense menurut gue ya. Dan yang ngebelain tuh orang Exactly. yang belum pernah kesana. Iya. Gue pengen deh, maksudnya kayak gini ya. Ini buat lo sih. Gue sih nggak bakal ke India ya. Karena gue tau gue nggak bakal nyaman. Nah, ini PR buat lo sih. Lu cari ya yang bener-bener tuh ini orang nih kayak head comment terus nih tiap konten oke. Lu ajakin ke India. Lu ajakin satu orang ini aja. Tapi bukan ke daerah pariwisata. Bukan, Ikut, daily. iya. Dailynya orang Ikut India lokal aja. ya, ikut lokal. Ya, lokal. Naik kereta lu, terus Iya. makan-makan street food. Iya. Nah, terus lu bilang, sesimpel cuma satu kata. Gimana? Itu aja, udah. Soalnya pas gue lihat tuh yang head comment tuh ya apa yang suka Bollywood, yang suka Shah Rukh Khan, ya lu ngeliat cuma di film-film doang. Bahkan filmnya aja bisa syuting di luar, Iya. bukan syuting di India Makanya kan langsung. jadi buat teman-teman yang tidak tahu soal kenapa ada terbentuknya Bollywood. Hollywood itu tuh ada satu area yang dimana itu dipakai buat syuting doang. Kenapa dibilang Bollywood? Karena ada satu sisi di India yang tidak menyertakan kehidupan aslinya mereka gitu. Jadi buat teman-teman yang sekiranya head comment sama Juju, India tuh mia. India tuh orang-orangnya wah. Dia cuma lihat di TV, di film. Iya. Gimana kalau lu pilih salah satu dari orang yang head comment, entah di sini ataupun di TikTok lu atau di Instagram lu, yang kayaknya konsisten banget ngebelain gitu. Buat datang sendiri Ada tuh yang kayak gitu. ke Varanasi. Nah, Nah, gue bener-bener pengen itu. orang tuh pengen ke situ. Itu Varanasi aja. Soalnya ada orang tuh yang gue tuh harus ke India Utara. Dan sementara itu tuh di India Utara. Nah mereka pikir India Utara tuh yang Kashmir, Ladakh, yang bagus-bagus. Iya. Itu kalau itu tuh India paling utara, Betul. paling ujung. Paling. Iya. Iya. Nah mereka mikirnya, si Juju mah mainnya ke India Selatan doang nih, yang jeleknya doang. Padahal itu masuk India Utara, Jaipur India Utara. Kalau lu udah pernah ke sana, lu udah pernah ngerasain orang-orang yang kayak gimana, dan lu masih berusaha buat kayak ngebelain, itu top buat lu. Keren. Lu keren, karena lu bisa nutupin itu semua demi engagement. Demi ego lu yang bilang kalau dia Iya. tuh keren, bagus. Iya, itu gua angkatin jempol buat lu, buat belain ego lu tuh keren. Itu pun terjadi dengan orang-orang Indonesia gitu, apalagi dengan banyaknya suku adat di Indonesia. Menurut gua tuh kayaknya kita nggak boleh tersinggung deh. Iya. Oh tapi ada satu hal, Vrindavan. Kita kan sering bilang orang India tuh Vrindavan kan. Yeah. Nah ternyata Vrindavan itu tuh kota suci. Di sana tuh spiritual banget. Bertolak belakang itu dengan apa yang kita tahu. Iya, yang kita tahu Oke. orang-orang yang kita tahu kan yang kayak ngubek-ngubek makanan. Nah sementara di sana tuh Vrindavan tuh bener-bener yang spiritual banget. Jadi beda, suasananya beda. Baunya beda. Baunya sama, cuman Aduh, gue berharap beda lagi anjing. baunya sama, cuman kayak lebih spiritual aja gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngejek perindapan itu kayaknya jangan deh.
Karena orang-orang isinya tuh orang-orang yang ngomong adalah orang yang udah pernah ke situ. Betul. Ya. Jadi kayak kita tuh kayak ngehina ustadz lah ibaratnya di tempat suci gitu kita hina-hina gitu. Tapi kan kita juga tahu. Iya sih. Iya sih. Iya. Bukan menjelangkan Vrindavannya, tapi kayak jadi istilah Icon aja. ya? Iya, Ya, jadi icon. istilah, iya. Temen kita jorok dikit, anjing Vrindavan lu gitu. Kayak jadi gitu aja. Iya sih. Yang maksudnya tuh ke arah orang Indianya, Betul, bukan betul. bukan Perindapan kota sucinya. Iya. Terus juga orang-orang mukanya tuh beda-beda di sana. Oke, ini juga gue baru tahu nih. Maksudnya beda-beda itu gimana? Jadi ada India Utara sama Selatan kan, dia Oke. kebagi dua. Nah, Utara tuh yang dingin, Oke. dekat sama Pakistan. Hah. Nah, yang dingin-dingin sama dekat Pakistan itu yang lumayan oke. Oke. Yang cakep-cakep, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, bener-bener yang oke deh. Yang Selatan itu lebih Tropis. tropis kayak kita. Oke. Dan mereka tuh nggak kuat dingin. Dan Oke. mataharinya intensitasnya lebih banyak di selatan. Oke. Nah, itu yang lebih agak kulitnya lebih hitam, lebih gelap kayak gitu-gitu. Warga lah. Warganya kayak gitu. Terus Oke. bahasanya juga mereka banyak banget bahasanya. Ada 21 bahasa. Mereka tuh nggak punya bahasa internasional. Nggak punya bahasa nasional. Oke, kayak kita tuh nggak punya bahasa Indonesia berarti mereka. Iya, gitu. Mereka tuh bahasanya beda-beda. Oh, that's why di beberapa konten lu ya lu akhirnya ya udah bahasa Inggris bahasa Inggris aja. Bahasa Ya Inggris. udah, Tapi ya. juga ada, ya sama kayak kita aja di Indonesia. Orang tua kan banyak yang nggak bisa bahasa Inggris kan. Orang-orang jualan gitu nggak bisa bahasa Inggris. Nah, kayak gitu aja. Terus, jadi kalau misalnya kita kesana tuh, ya udah bahasa Inggris aja. Kalau misalkan lu terbata-bata, ya nggak apa-apa gitu. Karena mau gimana pun juga India itu perserikatan Inggris. Dia bekas jajahan Inggris. Ya, jadi yang jadinya negara perserikatan. Jadi yang warga negaranya pun ya sudah pasti bisa bahasa Inggris. Inggris. Walaupun lu terbata-bata di India tuh sangat aman Iya, lah. aman. Jauh lebih aman dibanding Jepang. Karena Iya. karena Jepang tidak mengakui kalau dia menjajah Dan negara. Jepang pengennya orang-orang ngerti bahasa Jepang. Iya. Ya, inilah kenyataannya. Baru kenal sama Juju hari ini. Terima kasih sekali Juju. Terima kasih juga, terima kasih udah ngundang Ajujuk sini buat Iya. cerita-cerita. Iya, karena memang ini konten keberapa yang lu samperin? Hari ini 3 ya? 3. Oke. Jadi lebih lega cerita yang mana? Cerita kayak yang mana? Yang ini, soalnya yang lain TV. Yang lain TV. Gue harus berterima kasih sama Ajuju karena hadirnya Ajuju ini menjadi obrolan gue dan istri gue ketika mau tidur. Gue nggak tahu fungsinya Ajuju itu tuh di mata teman-teman seperti apa, gue nggak tahu. Cuman satu hal yang pasti, Ajuju menghibur rumah tangga kami. Buset, masuk nih ke rumah tangga orang nih gua. Iya. Itulah karena niat saya memang berteman dengan Anda. Ya, itu kenapa harus jempol? Nggak harus. Biar jadi ini. Nggak harus. Biar jadi Nggak apa? harus. Biar jadi apa? Thumbnail. Thumbnail. Anjing. Jadi saya bawa Anda minggu ini untuk Naikin mood. naikin mood. Sebenarnya gambling Ju, maksudnya gue kan kayak bisa aja apa yang lu tunjukkan di sosmed kan tidak sesuai dengan Iya. aslinya kan. Maksudnya gue juga gambling gitu. Gue juga gambling Ju. Tapi kayak pas gue minum setengah botol sendiri black tea, terus gue respon dari lu tuh sesuai, anjing mahal Ju. Gue nggak tahu sih ya, maksudnya apa kalau pernah merasakan itu, cuman kayak saat lu ekspektasi lu rendah sama orang, terus ternyata orang ngasih ekspektasi yang tinggi tuh. Iya, itu seru sih, enak sih. Iya, itu yang terjadi hari ini sih Ju. Padahal gua nggak nyetir nih, kalau nggak nyetir bisa minum sebenarnya. Cuman besok pagi. Gak apa-apa Ju, gue tuh tidak ada pernah gue memaksakan bintang tamu gue untuk minum. Jadi kayak misalkan kayak, karena kita bisa minum di lain waktu. Oh iya. Gitu, ini mah kan karena pesan sponsor aja. Udah, tapi di luar dari kita mau nongkrong di mana mah, ayo ya Ju. Aman aja Ju. Karena gue niatan gue tuh berkonten itu, karena YouTube itu tuh based on community. Komunitas, berdasarkan pertemanan gitu. Jadi sampai kapanpun lu minta tolong gua kayak, bang, kita gini, let's go Ju. Karena kadang-kadang orang tuh suka, dia gak enak nih gua, tapi belum nyoba. Gua kesel. Gua kesel tau. Dia harus coba dulu lah ya. Iya, maksudnya kayak
ajak aja dulu gitu kayak, "Bang, sini yuk." gitu kayak, "Ayo. Bang, konten ini yuk." "Ayo." Gua mah ayo terus gua. Asli juga gua nggak pernah mau tiap konten itu gua berteman tuh fake itu gua nggak pernah mau gitu. Ekspresi gua sekarang ini bukan gua buat-buat Ju. Kalau udah setengah nih udah nggak dibuat-buat. Nggak ada. Sekonten ini nggak ada yang gua buat-buat Ju. Karena gua pengen ya YouTube ini based on community. Saat lu naik, lu bawa community lu. Saat lu turun, community yang bantu lu. Jadi ada impact lah ya. iya, dan Nggak cuma selewat gitu. iya, dan yang ngebuat gue sampai saat ini pun juga ada beberapa teman gue yang bilang kayak udah maju aja, udah aman aja gitu kayak ada yang gitu. Jadi tetap ada support lah ya. Banyak supportnya gitu. Ya makanya kan. Jadi bukan support dari orang yang nggak dikenal gitu, malah support dari orang yang Iya, kenal. iya. Itu means a lot sih. Iya. Dan itu keluar dari mulut orang yang minta rokok artis dong gitu. Ternyata jadi meter buat gue. Karena selama dia sayang sama gue dan keluarga gue, ternyata bacot dia yang kayak bagi rokok artis dong, bagi minuman artis dong, ternyata nggak ada artinya. Jadi berharga itu. Berharga. Makanya gue tidak lagi kayak memukul rata orang yang ngomong gini jadi begini, orang yang ngomong begini jadi begini gitu. Jadi kayak lebih ngelihat dari dua sisi lah ya. Iya. Jadi jauh lebih netral, lebih tenang, lebih apa ya, lebih nggak berisik lah. Betul. Kepalanya. Kalau kita banyak disakitin kan berisik tuh. Kepikiran ya. Masa lu percaya mana mau gini? Ya elah Us, lu kan namanya ya. Ya elah Us, lu kan memang capek banget Ju. Capek banget. Gua akhirnya merilis itu semua udah. Udah. Jadi beneran kayak udah, ya udahlah lu mau ngomong apa gitu. Iya. Terserah. Iya. Gue. Iya. Seperti apa yang gue lakukan di awal gue konten gitu. Seperti apa yang lu lakukan sekarang ini. Makanya gue undang lu sekarang. Karena gue pengen ngobrol sama lu Ju. Thank you Ju. Thank you juga. Us biasa aja. Ditunggu video-video yang tadi belum diupload ya. Saya tidak menunggu footage-nya. Saya menunggu narasinya. Saya menunggu. Gue udah nggak tahan banget. Gue akhirnya keluar. Itu yang dimana videonya tuh lo ngomong, lo mulut tuh diem aja. Karena lo tiban video kan, lo tiban audio kan. Iya, itu yang saya tunggu itu. Ntar tunggu bulan depan Bangladesh. Lebih kecil, lebih kacau, lebih padat. Oh ini India ini belum beres nih, kan ada yang belum diupload kan. Tapi lu udah ada trip lagi ke Bangladesh. Iya Bangladesh, karena Bangladesh bulan depan itu hari kemerdekaan, jadi kayak mau dikejar. Oh jadi bulan depan lu baru mau syuting? Iya. Ke Bangladesh nih? baru mau syuting. Oke, jadi buat teman-teman yang menonton konten ini, semoga kita masih bisa merasakan originalitas, konten ya. Iya, otentisitas respon dari Juju di Bangladesh. Jadi untuk sementara kita tunggu dulu beberapa video yang tadi kita obrolin yang belum diupload. Tapi buat tahun depan berarti kan itu? Tahun ini, Desember. Enggak kan lu ke Bangladesh Desember kan? Desember. Mau lu langsung kejar Desember? Iya. Real time biasanya real time. Anjing. Yang Bangladesh mau bikin real time. Oke, jadi teman-teman di bulan Desember tetap dengan Instagramnya dan TikToknya Juju akan dibuat jauh lebih lebih padat ya. Iya, lebih padat. Lebih padat karena memang real time. Jadi edit-editnya dikit deh pokoknya. Nggak ada edit-edit panjang pokoknya. Langsung cut, upload. Anjing. Saya tidak akan berlama-lama lagi. Saya akan menyuruh Anda semua buat menonton konten-kontennya Juju yang belum diupload dan juga yang versi Bangladesh di bulan Januari. Jadi buat ngisi-ngisi Bangladesh kayak Januari itu yang Desember tuh berarti India tuh dikeluarin ya. Keluarin. Oke, baik. Thank you Juju. Thank you, terima kasih juga. Terima kasih.